Sahabat tani dan pencinta tanaman, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat sejahtera, juga dilancarkan segala urusan dan rizkinya, amin. Di dalam kita menanam atau bertani, tidak lepas dari yang namanya tanah atau lahan sebagai media tanam. Dan tentunya agar tanaman bisa tumbuh subur, serta menghasilkan panen yang berlimpah, lahan pertanian harus memenuhi syarat sesuai kebutuhan tanaman. Untuk itu, pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita bahas masalah pengelolaan kesuburan tanah ini sebagai panduan atau referensi kita dalam bertani. Tanah adalah media untuk pertumbuhan tanaman dan memasok unsur hara untuk tanaman. Pada umumnya tanah memasok 13 dari 16 unsur hara esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, terutama tanaman pangan. Unsur hara esensial tersebut harus terus-menerus tersedia dalam takaran yang berimbang. Namun demikian, hal ini tidak selalu terjadi pada semua jenis tanah. Beberapa tanah tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan tersebut disebut sebagai tanah tidak subur. Sebaliknya, ada beberapa tanah yang dapat memenuhi tujuan tersebut dan tanah tersebut disebut tanah subur. Oleh karena itu, kesuburan tanah adalah aspek hubungan tanah tanaman, yaitu pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan unsur hara yang tersedia. Sebab, tanaman tergantung pada tanah tidak hanya sebagai tempat untuk bertumbuh, tetapi juga sebagai pemasok unsur hara yang diperlukan untuk proses-proses fisiologi dan pembentukan struktur tanaman. Semua unsur hara yang telah diketahui sebagai unsur hara esensial untuk pertumbuhan dan produksi tanaman diperoleh dari tanah, kecuali karbon yang diperoleh dari udara melalui stomata. Hidrogen dan oksigen diperoleh dari air melalui akar tanaman. Unsur hara lainnya, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur dan unsur hara mikro diperoleh langsung dari tanah. Oleh karena itu tanaman tergantung pada tanah untuk memperoleh unsur hara. Semua unsur hara tanaman berada dalam tanah. Namun demikian keberadaan unsur hara di dalam tanah tidak selalu dapat diartikan bahwa tanah tersebut subur. Tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk ion yang terlarut dalam larutan tanah. Selain itu, untuk mencapai pertumbuhan tanaman yang optimum unsur hara harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, tanah harus dapat memasok unsur hara dalam jumlah cukup dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman selama siklus hidupnya. Bentuk unsur hara tersedia adalah dalam bentuk ion yang dapat diserap oleh tanaman yang tumbuh. Namun demikian, karena kandungan unsur hara dan respon tanaman merupakan interaksi dari komponen kimia tanah serta kondisi tanah yang mempengaruhi ketersediaan dan serapan unsur hara, maka sifat fisika, sifat kimia dan sifat biologi tanah semuanya mempunyai peranan terhadap kesuburan tanah. Atas dasar pandangan tersebut, maka kajian kesuburan tanah meliputi pengamatan bentuk unsur hara tanaman di dalam tanah, bagaimana unsur-unsur tersebut menjadi tersedia untuk tanaman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai landasan pengelolaan kesuburan tanah untuk memperbaiki pertumbuhan dan produksi tanaman. Kesuburan tanah bersifat site-spesifik dan crop-spesifik, artinya tanah yang subur untuk suatu jenis tanaman belum tentu subur untuk jenis tanaman lainnya. Konsep yang lebih luas berkaitan dengan kemampuan tanah untuk menyangga pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan adalah produktivitas tanah, yaitu kemampuan tanah untuk mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Kesuburan tanah merupakan kunci dari sistem pertanian yang berkelanjutan, yaitu suatu praktek pertanian yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam untuk pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia bersamaan dengan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Secara umum, terdapat 5 prinsip dasar pengelolaan kesuburan tanah dalam kaitannya dengan sistem pertanian berkelanjutan, yaitu: Sebelum melanjutkan, sudi kiranya kawan-kawan untuk pencet tombol like dan subscribe untuk bersama-sama membangun channel ini. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Kita lanjutkan, 5 prinsip dasar pengelolaan kesuburan tanah pertanian, yaitu: 1. Unsur hara tanah yang terangkut oleh tanaman harus diganti atau ditambahkan. Meningkatkan atau mengganti unsur hara pada tanah dapat dilakukan dengan pemberian pupuk. Dengan memberikan pupuk, berarti kita telah mengganti unsur hara yang hilang akibat selesai panen tanaman banyak menyerap unsur hara pada tanah dan akibat penguapan atau terlarut. Kedua, kondisi fisik tanah harus dipertahankan, yang dalam hal ini berarti bahwa kandungan humus bahan organik tanah harus tetap atau meningkat. Langkah mengganti atau menambah bahan organik ini
bisa kita lakukan dengan membenamkan sisa-sisa tanaman atau limbah tanaman, jangan mengangkut keluar lahan. Menambahkan pupuk kompos atau pupuk kandang ke lahan, dan tentunya dengan menambah mikroorganisme sebagai pengurai. Dapat juga kita masukkan biokarbon atau arang aktif ke lahan, untuk menahan unsur hara dan mikroorganisme agar tidak hilang terlarut atau karena penguapan. Untuk manfaat luar biasa dari biokarbon ini, silakan klik tautan di atas atau linknya dapat dilihat di deskripsi. Ketiga, yaitu, harus tidak ada pertumbuhan gulma, hama dan penyakit. Kerugian yang ditimbulkan gulma adalah menurunkan hasil tanaman pertanian, meningkatkan biaya untuk pengendalian hama dan penyakit, menurunkan kualitas produk pertanian. Gulma juga berdampak meningkatkan masalah dalam pengelolaan air, menurunkan efisiensi tenaga kerja, mengurangi nilai estetika serta mengurangi tingkat efisiensi penggunaan pupuk. Sedangkan hama dan penyakit menyebabkan kerugian yang besar dalam pertanian, karena dapat menyebabkan gagal panen. Perbedaan hama dan penyakit adalah jenis yang menyerang. Hama adalah hewan yang akan menyerang tanaman petani. Sedangkan penyakit adalah sebuah bakteri atau virus yang mengancam pertumbuhan tanaman tersebut. Biasanya hama berupa hewan seperti tikus, wereng, ulat, dan lainnya. Keempat, harus tidak ada peningkatan kemasaman tanah atau konsentrasi unsur beracun. Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia, kondisi tanahnya masam. Salah satu penyebabnya adalah tingginya curah hujan. Curah hujan yang tinggi bisa mempercepat proses penghancuran mineral tanah. Kemasaman tanah juga disebabkan oleh pemanfaatan tanah tanpa jeda, dan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Untuk itu, perlu kita melakukan rotasi tanam, jangan menanam satu jenis tanaman saja sepanjang tahun, agar hara yang diserap tanaman tidak hanya jenis itu saja. Lakukan sistem tanam tumpang sari juga dapat menjaga kesuburan lahan dan mengurangi hama penyakit tanaman. Pemberian kapur dolomit atau kaptan bisa dilakukan bila kemasaman tanah di bawah pH 5. Dan yang kelima yaitu, erosi tanah harus dikendalikan agar sama atau lebih kecil dari kecepatan pembentukan tanah. Cara mencegah erosi yaitu, 1. Konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan serangkaian upaya dan strategi untuk mencegah dan menghambat proses terjadinya pengikisan tanah. Saat melakukan konservasi tanah, pemilihan jenis vegetasi penutup lahan harus diperhatikan sebab untuk mengembalikan fungsi tanah yang terlanjur rusak diperlukan vegetasi yang sifatnya mampu bertahan kondisi tanah yang ekstrim. 2. Membuat terasering. Terasering termasuk cara yang sering digunakan untuk mencegah erosi. Cara ini adalah dengan membuat teras demi teras seperti tangga pada lahan yang miring. Sehingga ketika hujan turun air tidak langsung mengalir begitu saja sehingga proses terjadinya pengikisan tanah bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan membuat sistem lahan yang berteras seperti ini akan membuat tanah semakin stabil. Begitu juga sangat baik untuk tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. 3. Counter farming. Counter farming adalah sistem penanaman berdasarkan garis kontur suatu tanah sehingga sistem perakaran tanaman jadi semakin kuat sehingga bisa menahan tanah ketika terjadi hujan deras. Pembuatan sistem kontur tanah ini seperti membuat perangkap tanah sehingga tidak mudah hanyut terbawa air, membuat teras bangku atau gundulan. 4. Melakukan reboisasi. Reboisasi menjadi salah satu cara preventif yang paling signifikan pengaruhnya. Penyebab erosi bukan hanya karena buruknya sistem bercocok tanam, namun juga bisa terjadi karena dampak kerusakan hutan yang gundul akibat ulah manusia. Sangat baik, jika sudah melakukan penebangan pohon, lahan harus ditanami pohon kembali atau reboisasi. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, hijaukan bumi.